keluarga K, Ira dan Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak Kira, ini Dede Kai. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Uma Nida. Di sini Uma akan menjelaskan atau berbagi pengalaman kemarin saat Kai sakit. Kemarin itu awalnya Kai itu demam udah 3 hari, kemudian keluar bintik-bintik. Waktu berobat sih bilangnya campak. Pas itu udah selesai sakitnya, dan ternyata kakaknya batuk pilek. Kakak kira batuk pilek dan menular ke Dede Kai, sehingga Dede Kai itu batuk pilek juga. Pas udah ke 3 harinya itu kan kita melakukan gak pakai obat, soalnya waktu itu lagi ada info-info nggak boleh minum obat sirup. Akhirnya kita penanganan sendiri dengan kayak mandi air hangat, kemudian dijemur dan semacamnya. Habis itu di 3 hari itu tidak ada perubahan, akhirnya dibawa ke klinik. Pas di klinik itu katanya nggak apa-apa, batuk pilek biasa. Ya udah deh, akhirnya kembali lagi ke rumah. Kemudian 2 hari kemudian kayak tidak ada perubahan, malah kayak makin lemas dan nggak mau makan gitu. Akhirnya kembali lagi ke berobat lagi ke klinik yang tadi, dan katanya ini mah udah nafasnya udah susah banget Bu. Akhirnya dia lakukan uap. Terus dilakukan uap, tidak ada cairan yang keluar, anehnya. Dan saat itu bidannya bilang kalau setelah diuap nggak ada perubahan, langsung dibawa ke sini lagi untuk konsul ke dokter. Nah waktu itu saat itu aku langsung mikir konsul aja deh ke temen aku yang perawat. Akhirnya pas konsul ke temen aku yang perawat, katanya coba dicek pernafasannya lebih dari 60 kali per menit enggak. Kalau misalkan ternyata lebih dari 60 kali per menit itu udah gawat darurat, dan langsung aja bawa ke IGD. Ada retraksi dinding dada dan cepi hidung nggak Nida, katanya gitu. Akhirnya ternyata semuanya ada tanda-tandanya. Akhirnya aku bilang ke suami, ya ayo ke IGD yuk, takutnya kayak kenapa-napa. Akhirnya pas dibawa ke sana, pas penanganan itu bilangnya, ibu ini anaknya udah susah banget, nafasnya saturasinya 84, nadinya juga cepet 190 berapa gitu, terus nafasnya juga cepet. Akhirnya katanya ini harus diinfus dan juga harus dipakai selang oksigen. Ya udah deh, akhirnya diinfus dan dikasih selang oksigen. Di sini Uma Nida akan menjelaskan terkait apa itu bronkopneumonia dan apa penyebabnya, dan juga tanda-tanda bronkopneumonia. Yang pertama yaitu definisi bronkopneumonia itu sendiri. Bronkopneumonia merupakan infeksi saluran pernafasan bagian bawah yang disebabkan oleh virus, jamur ataupun bakteri, dan biasanya sih disebabkan oleh bakteri. Kemudian kenapa bisa terjadinya bronkopneumonia? Nah, penyebabnya itu biasanya karena pengobatan yang tidak selesai, atau saat dia batuk pilek, begitu batuk pilek pengobatannya tidak selesai atau terlalu lama. Jadi penyakit yang awalnya hanya influenza atau ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, bisa menurun ke bawah atau ke saluran pernapasan bawah, sehingga menyebabkan terjadinya pneumonia atau bronkopneumonia. Nah, apa sih tanda-tanda untuk bronkopneumonia itu sendiri? Yang pertama adanya nafas cepat. Nafas cepat itu jadi nafasnya lebih dari 30 atau 40 kali per menit.
Ada yang menyebutkan lebih dari 30, ada yang menyebutkan lebih dari 40 kali per menit. Jadi untuk cara menghitung nafasnya itu, yang pertama bisa lihat jam. Jadi dalam 1 kali per menit ada berapa tarikan nafas. Jadi pakainya jam yang detikan. Misalkan kita tarik nafas itu termasuknya 1 kali. Nah, itu. Misalkan ada 40 kali ataupun ada 46. Nah, kalau misalkan lebih dari 30 atau lebih dari 40 kali per menit, itu dinyatakan pernapasan cepat. Waktu itu Dedekay udah lebih dari 60 kali per menit. Kemudian yang kedua, adanya retraksi dinding dada. Jadi retraksi dinding dada itu adanya pernapasan menggunakan otot dada. Nanti Uma kasih lihat fotonya Dedekay seperti apa retraksi dinding dada. Kemudian yang ketiga, adanya cuping hidung. Cuping hidung itu seperti hidung yang kembang kempis. Nah, itu merupakan cuping hidung karena efek dari nafas yang berat. Jadi dia nafasnya itu menggunakan cuping hidung seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu tidak mau makan. Jadi bayinya itu nggak mau makan atau tidak mau minum ASI. Nah, karena sesaknya itu si bayi tidak mau makan dan juga tidak mau menyusui karena tidak bisa nafas saat menyusui dan saat makan. Kemudian yang kelima, adanya dehidrasi. Dehidrasi ini ada beberapa gejala. Yang pertama itu matanya cekung, kemudian saat menangis tidak keluar air mata. Jadi biasanya nih kalau misalkan nangis kenceng tuh keluar air mata. Nah, sekarang pas lagi dehidrasi itu nggak keluar air matanya, hanya cuman kayak rengekan gitu loh doang. Kemudian bibirnya kering, itu tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang keenam yaitu adanya diare. Jadi diarenya itu juga ada ciri-cirinya. Yang pertama hijau, kemudian cair dan juga ada lendirnya. Biasanya bayi yang tidak bisa mengeluarkan dahak, itu dahaknya itu bisa masuk ke saluran pencernaan dan menyebabkan infeksi saluran pencernaan sehingga terjadinya diare. Diarenya itu bisa berwarna hijau, cair, dan juga ada lendirnya. Kemudian yang ketujuh itu saat dilakukan cek saturasinya itu kurang dari 94%. Jadi kalau misalkan di bawah 94% itu tandanya udah termasuk sesak. Saat itu posisinya udah 84% saturasinya dan itu ternyata sesak banget sehingga dibantu oksigen. Kemudian yang ke-8 itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Jadi hati-hati kepada ibu-ibu di sini yang memiliki bayi batuk pilek dan dia seperti ada tanda-tanda tadi yang udah Uma sampaikan, segera bawa ke IGD agar dilakukan penanganan. Nggak usah dibawa ke klinik tapi langsung bawa ke IGD. Dan di IGD itu nanti bisa tahu berapa cepatnya pernapasan, berapa saturasinya, apa yang dilakukan dan apa yang harus ditindak seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang Uma bisa sampaikan. Sudah dulu ya, dadah.